secara umum mengartikan penderitaan ini menghasilkan hal-hal yang tidak bersahabat baik secara fisik, secara jiwa, secara emosi maupun secara batin, penuh tekanan dan konflik. Lalu akhirnya mulai mereka mempertanyakan Tuhan. Apakah Tuhan ada di tengah-tengah penderitaan? Dan apakah Tuhan ikut menanggung kepedihan penderitaan kami? Jawabannya, Tuhan ada. Sungguh Tuhan Maha Hadir di tengah-tengah kesakitan kita. Yesus Kristus menanggung segala kutuk penderitaan kita, termasuk di musim pandemi ini, saudara-saudara. Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sungguh bahagia kita bisa jumpa lagi dalam Pastoral Message Rock Riverside Community. Sebelum kita mendengar pencerahan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia-Mu Tuhan sungguh nyata atas hidup kami. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, senantiasa baru setiap pagi. Kami menyadari ada di masa-masa yang sukar, namun Kau punya solusi yang terbaik untuk kehidupan kami. Dan Tuhan punya destiny yang terindah untuk masa-masa depan kami. Karena itu, dihalau rasa khawatir kami dapat melihat kekuatan Allah atas kekhawatiran kami. Beri kami pencerahan, ya Roh Kudus, untuk bisa mengerti rahasia firman kehidupan dan menjadi terang bagi jalan kami untuk menapaki di masa-masa sukar ini. Dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur dan dengar sabda-Mu. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, topik firman Tuhan pada saat ini adalah Tuhan dan penderitaan. Di masa pandemi ini kita menyadari, mengingatkan kembali tim riset Virology University College London yang telah mengadakan 150.000 pasien COVID-19 dari 75 negara. Mereka menyimpulkan bahwa virus corona telah bermutasi genetik beragam jenis yang baru dan berbeda-beda di setiap negara. Dan kita menyadari kita sedang hidup di tengah-tengah varian pandemi dari virus corona ini yang telah mengacak-acak ekonomi, kesehatan masyarakat, lingkungan sosial, sistem kerja, perusahaan, keuangan, keluarga, pernikahan, identitas diri pun ikut tergoncangkan. Bahkan keteguhan iman ikut menjadi pergumulan tersendiri di masa-masa pandemi ini. Dan menurut dari para medis, virus corona ini menginfeksi saluran pernafasan, lalu berkembang kepada saluran pencernakan, dapat masuk ke dalam darah hingga dapat membunuh nyawa manusia tanpa pandang status, jabatan, usia. Tempo lalu banyak orang tua, daya imun tubuh yang lemah yang terserang infeksi dari virus corona ini. Namun sekarang anak-anak pun meluas, remaja, pemuda pun bisa terkena. Usia produktif pun bisa terkena infeksi virus corona. Nah, banyak orang beranggapan atau umum berkata, sulit ya ini diterima oleh nalar sehat, bahwa krisis dan penderitaan pandemi COVID ini baik bagi kekuatan iman. Secara umum banyak berkata demikian. Karena krisis dan penderitaan ini berdampak yang buruk, berdampak negatif. Kelelahan, kehilangan semangat hidup, PHK di mana-mana, keuangan yang buruk, konflik batin, sakit yang bisa sampai mendatangkan kematian. Karena itu secara umum berkata ini sulit diterima secara logik, secara nalar sehat. Adakah masa-masa ini bisa baik berguna untuk iman kita?
Banyak orang depresi faktanya di lapangan oleh penderitaan COVID ini. Dan mereka berkata, berat sudah ini saatnya seperti ini. Mereka menyimpulkan, sungguh penderitaan ini ada bersama kita. Dan kita sedang hidup dalam kekhawatiran. Jiwa rasa tertekan, rasa bersalah, stres, pesimis masa depan, hidup tanpa arti, penuh keraguan, skeptis, ketegangan syaraf, rasa sesak nafas, keuangan buruk, bahkan tidak sedikit yang menghukum dirinya. Demikian, secara umum mengartikan penderitaan ini menghasilkan hal-hal yang tidak bersahabat baik secara fisik, secara jiwa, secara emosi, maupun secara batin, penuh tekanan dan konflik. Lalu akhirnya mulai, saudara-saudaraku, mereka mempertanyakan Tuhan. Apakah Tuhan ada di tengah-tengah penderitaan pandemi COVID ini? Dan apakah Tuhan ikut menanggung kepedihan penderitaan kami? Satu tanda tanya besar. Seruan ini begitu nyaring tanpa pandang status, jabatan, dan usia. Apakah Tuhan ada di tengah kondisi pandemi dan ikut merasakan penderitaan kami? Jawabannya, Tuhan ada. Sungguh Tuhan Maha Hadir. Alkitab katakan di Mazmur 139 ayat 7 dan 8, kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Ini Mazmur Raja Daud dalam kesesakan. Kita tahu Raja Daud seorang raja yang berkenan di hati Allah. Intim dengan Tuhan, memiliki pesan-pesan profetik untuk jauh melihat ke depan. Ya. Dan menerima banyak pewahyuan, ya, marifat-marifat pengetahuan ilahi di dalam hidupnya. Dalam perkenanan dan sampai hari ini pun nama Daud itu dielu-elukan, begitu ya. Karena Mesias juga lahir dari keturunan Daud, bukan? Raja Daud berkata seperti ini. Dalam pergumulan goncangan yang berat ia pun berkata, kemana aku dapat pergi menjauh dari roh-Mu ya Tuhan? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Dalam pergumulan yang semakin berat menekan hidupnya, dia berkata dalam bahasa yang puitis, kalaupun aku mampu mendaki langit yang begitu tinggi, Engkau pun di sana. Kalaupun aku rasanya sudah tidak kuat hidup dan aku ada di dunia orang mati pun, Engkau ada di sana. Dan apakah Tuhan ikut merasakan penderitaan kita manusia? Jawabannya ya. Alkitab juga mencatat dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat ketiga dan 14. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Sungguh Tuhan ada di tengah-tengah kesakitan kita. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun ia tidak masuk hitungan karena begitu buruk rupanya. Yesus Kristus menanggung segala kutuk penderitaan kita, termasuk di musim pandemi ini, saudara-saudara. Virus corona itu berpenampilan menarik, bentuknya seperti mahkota karena itu namanya corona, tapi pesannya pesan melumpuhkan dan mematikan kehidupan. Tapi Yesus datang, berpenampilan tidak elok, dihina, tapi pesannya pesan kehidupan dan mahkota abadi, kerajaan kekal, kerajaan sorga di dalam saudara. Dan Yesus menanggung penderitaan ini. Yesus menanggung kutuk dosa saudara. Yesus menanggung kutuk sakit penyakit kita. Yesus menanggung kutuk atas ekonomi, kutuk keturunan, bahkan kutuk kematian. Ada satu penelitian medis yang membuktikan betapa hebatnya penderitaan Yesus Kristus di Golgota.
dan menanggung segalanya itu demi untuk kita, supaya kita diangkat dalam kemuliaan. Referensi dari Dr. Charles Truman Davids, ya, dari Arizona, dia mendapat satu referensi yang begitu kuat sekali, penelitian kain kafan dari Dr. Pierre Barbet dari Perancis. Dia seorang ahli bedah. Waktu mereka meneliti, mereka terkagum-kagum. Luka-luka Yesus paku sampai tombak yang menusuk di lambungnya. Ya, begitu hebatnya penderitaan, demikian ulasannya. Posisi kaki yang miring dengan tertembus paku, dan kedua tangan yang terlentang tertembus paku memikul berat badan. Bahu, lengan, siku, pergelangan tangan mengalami dislokasi. Karena itu, di kain kafan dilihat buktinya ukuran lengan di kain kafan 23 cm lebih panjang dari ukuran normalnya. Lalu dilanjutkan, dislokasi itu lepas dari persendian, dari tulang bahu, lengan, siku, pergelangan tangan karena memikul berat badan. Sakit urat saraf yang ekstrim. Tarikan ekstrim pada otot-otot pectoralis mayor, rongga dada, membuat tulang rusuk pun tertarik ke atas. Karena sementara itu ada ujung tombak yang tertancap pada rusuk yang kelima, di antara rusuk kelima dan keenam. Itu rasa sakit yang luar biasa menurut para medis. Dan sesak nafas yang ekstrim dengan istilah akpisia disnopsik. Paru-paru mengalami hipoventilasi, hipoksia, oksigen darah yang begitu rendah. Lalu hiperkapnia, karbon dioksida CO2 dalam darah yang begitu meningkat. Akibatnya kontraksi jantung yang begitu ekstrim. Sakit sekali. Itu yang dikatakan gagal jantung. Paru-paru terisi cairan, pulmonary edema. Yesus berkata saat itu, aku haus. Karena tercatat di Alkitab, Mazmur 22 ayat 16, kekuatanku mengering bagaikan tembikar. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Engkau meletakkan aku dalam debu kematian. Seperti itulah penderitaan Kristus di atas Golgota. Sulit bernafas dan tercekik, dalam tanda petik, di ambang kematian karena plasma dan darah berkumpul seputar jantung, perikardium. Keadaan jantung semakin parah fungsinya, hemoperikardium, dan berdampak cardiac rupture, pecah jantung. Itu yang dikatakan Alkitab di Mazmur pasal 22 ayat 14. Jantungku seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Jadi memang kalau berbicara apakah Tuhan merasakan penderitaan di masa pandemi? Jawabannya yes. Allah ikut merasakan penderitaan kita. Karena itu solusi untuk kita dapat menang atas penderitaan COVID diberi oleh Alkitab. Jujurlah dalam pertobatan, koyak hatimu dan mohon belas kasihan Tuhan atas hal-hal yang tidak berkenan di hadapannya. Berdamailah dengan Allah, bereskan dosamu dengan benar di hadapan Tuhan. Ini 1 bulan yang lalu khotbah ini bukan? 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. Raja Salomo di tengah-tengah kemegahannya dan hikmatnya menerima pesan. Allah menampakkan diri kedua kalinya kepada Salomo dan berpesan ini. Bila umatku merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, intim bertemu muka dengan aku, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga, mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Dahsyat. Kalau saudara baca ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya, bala sampar pun akan dihalaukan. Pandemi pun bisa dihalau. Karena Tuhan berkuasa atas alam semesta ini, bukan? Dan Allah sanggup membereskan penderitaan yang di tangan manusia yang menghasilkan hidup yang penuh dengan kekhawatiran, skeptis, jiwa rasa bersalah,
Ya, rasa pesimis masa depan, hidup yang tanpa arti, Allah bereskan. Allah memberi arti hidupmu. Hidupmu punya destiny, tujuan yang bermakna. Sampai kepada fisikmu yang penuh tegangan saraf, rasa sesak nafas, Allah pun tahirkan dan sembuhkan itu. Sampai pada keuangan yang buruk ada solusi. Sampai menghukum diri dan tidak layak, Allah pun menggantikan itu di Golgota. Supaya saudara tidak memikulnya. Jadi jalan yang pertama, koyak hati, datanglah kepada pertobatan. Punyalah kejujuran pengakuan di hadapan Tuhan, mohon belas kasihan. Yesus menjadi jalan, kebenaran dan kehidupan bagi Anda. Nah, di tengah penderitaan ini, pandangan umum yang berkata, sungguh dampak yang negatif, jadi sulit bagi kami untuk berkata, bahwa penderitaan ini mendatangkan kekuatan iman. Itu pandangan sebagian. Tapi pandangan sebagian orang yang tulus menerima penderitaan hidup sebagai bagian ujian ilahi. Jadi hidup ada dimensi yang tidak sebatas panca indera, tapi ada dimensi ilahi. Ada Kristus yang hidup di dalam aku sementara aku hidup di bumi dan mengerjakan hal-hal yang berdimensi kekekalan ke depan. Nah, mereka menyimpulkan bahwa penderitaan yang aku alami itu atas sepengetahuan Tuhan dan Tuhan pun ada bersama di dalam penderitaanku. Penderitaan di tangan Tuhan dapat menghasilkan yang berbeda, saudara. Pertumbuhan iman dan karakter ilahi. Berdimensi ilahi. Keserupaan dengan Kristus itu ya dan amin bisa terjadi atas hidup kita. Lalu aku hidup bukan tanpa arti, tapi aku hidup punya tujuan. Ada destiny Allah. Ada skill potensi Allah di dalam aku. Aku dapat menyelesaikan misi Allah yang dimandatkan di dalam hidupku. Ada misi untuk government pemerintahan di antara saudara, ada misi sebagai tenaga medis, ada misi di dunia pendidikan, ada di marketplace bisnis, dan seterusnya. Allah bisa melakukan hal-hal yang terbaik, keberartian, kebermaknaan, kebermanfaatan hidup Anda. Dan ada kepastian masa depan sehingga berguna bagi generasi. Endingnya bersama dengan kerajaan Allah. Saudara akan berpulang kembali kepada Tuhan dan memerintah bersama Kristus. Karena itu surat Yakobus pasal 1 ayat 2-4 katakan demikian. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai kesulitan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dipakai bentuk aktif. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna, dewasa, utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara bisa menikmati perjanjian-perjanjian berkat ilahi. Kasih karunia Allah atas ekonomi saudara, atas keluarga saudara, atas bisnis saudara, atas kesehatan saudara, bahkan berdimensi sampai kekekalan. Ya. Sementara hidup di dunia, tapi ya, aku merasakan ada kerajaan damai sorga yang hidup di dalam aku. Kebenaran ilahi yang memerdekakan hidupku, melepaskan aku. Jadi betul-betul freedom. Kemerdekaan saudara terima sementara hidup di bumi ini. Shalom, damai sorga ada. Dan mereka dapat berkata, sungguh penderitaan itu punya manfaat. Tidak negatif. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bagi orang-orang yang percaya Kristus, tulus menerima bahwa penderitaan itu sebagai bagian ujian ilahi, dia bermanfaat. Karena penderitaanku itu atas seizin Kristus, sepengetahuan Kristus, dan Kristus berjalan bersama-sama aku. Apa saja manfaat penderitaan itu? Yang pertama, kita dibuat paham keterbatasan kelemahan diri. Jadi tidak bergantung kepada diri sendiri, tidak berorientasi kepada kemampuan diri, tapi mengandalkan kasih karunia Allah atas permasalahan kita. Karena kita sangat terbatas dengan potensi diri kita.
Paham keterbatasan harta, paham keterbatasan jenjang waktu kedudukan jabatan yang dipercaya, juga kita bisa memahami hedonisme itu sejauh mana toh nikmat dunia. Kita paham itu pun keterbatasan tidak bisa menjadi kompensasi, solusi, jalan keluar untuk permasalahan pernak-pernik kehidupan kita. Yang kedua, melalui penderitaan yang Allah izinkan atas pengetahuan Tuhan, kita dibuat menghargai, menghormati pengorbanan Kristus. Allah yang tinggalkan sorga, rela diam di antara kita sebagai manusia, dan rela memikul segala cacat celah kita sampai Golgota, hina dina, supaya kita dipermuliakan. Jadi kita dibuat menghargai melalui penderitaan. Oh, seperti ini saya menderita. Oh, terlalu berat Tuhan, terlalu berat. Mantul kepada Golgota, makin kita sadar. Oh, ternyata Yesus sudah memikul yang jauh lebih berat dari kita. Tertatih-tatih sepanjang Via Dolorosa. Diolok, ditampar, diludahi, dicaci maki, dan dibentangkan sebagai sampah masyarakat yang hina dina hidup pada waktu itu. Yang ketiga, kita dibuat menjadi sadar manfaat penderitaan itu mengungkapkan sebenarnya keberadaan hati kita di hadapan Tuhan dengan transparan. Melalui tekanan-tekanan kehidupan, penderitaan, kita bisa mengukur sampai sejauh mana ya keteguhan hatiku. Sampai sejauh mana aku mengasihi Tuhan. Sampai sejauh mana aku tetap memeluk salib Tuhan di kondisi seperti ini. Sampai sejauh mana aku tetap mempercayai Tuhan. Ujian jenis apapun. Ya. Sampai sejauh mana keteguhan hatiku mengasihi Tuhan di tengah pandemi ini. Itu akan terungkap sementara dalam tekanan dan penderitaan. Ya. Sampai sejauh mana imanku? Adakah aku mempercayai hanya berkat kepada Allah? Waktu semuanya lancar, sungguh sorga dekat dan Tuhan dekat. Tapi waktu ujian dan penderitaan aku merasa, oh, sungguh neraka yang dekat dengan hidupku. Tidak begitu kata Alkitab. Ya, Allah hadir dan senantiasa ada di setiap musim kehidupan kita. Apapun yang menjadi perjalanan sejarah, menjadi pelajaran buat kita di perjanjian lama, menjadi perjalanan kehidupan pelajaran yang berarti kita hidup di perjanjian baru ini. Dan manfaat penderitaan juga bisa mengungkapkan harapan, rencana, visi yang Tuhan berikan di tengah penderitaan. Ya, sampai keinginan-keinginan yang tersembunyi, pergumulan-pergumulan dalam hatimu. Sementara penderitaan itu akan mencuat ke permukaan. Jadi seindah warna aslinya akan dilihat melalui penderitaan. Sementara dalam berkat dan semuanya lancar, bukan alergi tentunya dengan berkat, karena itu salah satu perjanjian Allah bukan? Untuk senantiasa memelihara, mencukupi, merawat, melindungi. Tapi ada hal-hal yang Tuhan bawa kita kepada dapur api atau padang gurun kehidupan. Dan perlu kita ingat, emas yang terbaik lahirnya dari dapur api yang terpanas. Karena itu Alkitab katakan dalam Amsal pasal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati, berjalan, bernafas dengan firman dan Tuhan. Solusi kehidupan untuk saudara punya jalan keluar. Yang pertama, ini khotbah di bulan yang lalu dan ini serinya yang kedua dan seterusnya. Di bulan lalu kita temukan solusinya refleksi diri, kejujuran pertobatan, transparan di hadapan Tuhan, dan mohon belas kasihan. Koyak hatimu dengan jujur, berdamai dengan Tuhan. Ya,
tidak pandang bulu apapun latar belakang dan betapa pekat dosamu. Tidak pandang latar belakang betapa hinanya dirimu, tapi saat mau datang dengan transparan dan jujur, tangan Bapa terbuka. Tangan Yesus yang berlubang paku siap menggantikannya segala kelemahan kita. Terjadilah pendamaian dengan Allah. Yang kedua, evaluasi kembali tujuan hidup saudara. Ini sebagai solusi. Datang di hadapan Tuhan dengan transparan, evaluasi. Tuhan pernah menitipkan tujuan ilahi di dalam hidup saya. Sesuai dengan kasih karunia, skill, potensi Allah, ya, yang diberikan di dalam hidupku untuk menjalankan misinya. Saudara dapat mengevaluasi itu. Apakah tujuan hidupku sudah simpang terlalu jauh sehingga aku tidak menggenapi tujuan destiny ilahi itu. Yang ketiga, di kondisi yang seperti ini, maksimalkan potensi ilahi di dalam saudara dan potensi akademik yang saudara miliki. Ya. Setiap pribadi tidak pernah diciptakan nihil. Pasti Allah memberikan 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Pasti Tuhan punya potensi-potensi ilahi di dalam hidup saudara. Untuk menjalankan satu misi kehidupan ilahi juga. Yang keempat, bangun relasi sosial yang berkualitas. Teamwork yang berkualitas. SDM yang berkualitas. Saudara akan lihat kita hidup dalam jaringan sosial. Ya. Bangun relasi-relasi yang berkualitas. Sehingga manakala pandemi ini berakhir, ya, satu ekspansi yang besar. Ya. Saudara bisa menjalankan sementara pandemi ini dengan online, bukan? Dengan ukuran, ya, lingkungan sosial yang bersahabat, jumlah yang bersahabat, tetap perhatikan protokoler kesehatan dengan bijak. Jaga pola makan, pola hidup, ya, pola pikir. Jaga juga jam istirahat saudara dengan berkualitas, bukan? Nah, jaringan relasi yang berkualitas juga. Yang kelima, manajemen keuangan dengan bijak. Ya. Menata keuangan. Alkitab katakan cukupkan dirimu dengan apa yang ada dan manage itu dengan bijaksana, dengan hikmat ilahi. Pasti bisa kita keluar dari masa sulit. Ya. Yang keenam, komitmen dengan pemuritan generasi. Jangan lupa kita hidup, saudara. Ada anak-anak keturunan yang melihat hidup kita. Mereka butuh figur dan teladan. Ya. Mari bersama Tuhan kita bisa lakukan ini. Dan semua indah pada waktunya. Tetap ada harapan untuk Anda. Jangan pernah patah semangat. Tuhan hidup dan tetap ada solusi jalan kebenaran dan hidup bagi kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Roh Allah di dalam kami adalah roh yang perkasa. Spirit yang perkasa. Tuhan tidak memberi kami roh ketakutan. Tapi roh yang perkasa, spirit kemenangan atas kehidupan. Terima kasih Tuhan, shalom, kebenaran yang memerdekakan melalui firman-Mu. Pola pikir Allah ada di dalam kami. Karena itu kami mau mengucap syukur bahwa Kristus yang di dalam hidup kami adalah lebih besar dari permasalahan kami. Dan selalu ada solusi-solusi yang terbaik untuk kami dapat menjadi berkat di tengah kesulitan. Kami dapat memiliki pola pandang Allah yang dimensional. Bahwa di balik kesulitan ada senantiasa peluang dan kesempatan-kesempatan ilahi. Senantiasa ada anugerah yang spesial. Dan senantiasa ada kekuatan dan hikmat Allah yang spesial untuk menyelesaikan itu. Sehingga kami dapat kagum. Sungguh memang kami bertumbuh semakin indah dalam kedewasaan keserupaan Kristus. Termasuk dalam hikmat dan potensi Allah di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Biar pencerahan ini dibawa dalam hidup kesehari, lepas kesehari oleh jemaat Tuhan. Dan tetap mereka dapat menjadi pemenang kehidupan. Dalam Kristus kami bersyukur, berdoa.
Amin.